warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang intent. Di sini intent nanti kita prakteknya akan menggunakan bahasa Kotlin. Oke, materi intent ini akan saya bagi menjadi dua bagian ya. Ini adalah bagian pertama. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih definisi intent. Intent adalah mekanisme untuk melakukan sebuah action dan komunikasi antar komponen aplikasi. Misalnya ada activity, ada service, ada broadcast receiver. Nah, ada 3 penggunaan umum dalam intent ya. Yang pertama adalah intent ini dapat memindahkan satu activity ke activity lain dengan atau tanpa membawa data. Jadi nanti ada satu activity sendiri dan ada satu activity lagi terpisah. Nah, 2 activity terpisah ini nanti misalnya dari activity A pindah ke B. Pindah halaman saja bisa dan juga bisa pindah halaman dengan membawa data yang sudah diinputkan atau dibawa dari activity A dibawa ke B untuk ditampilkan di B. Kemudian penggunaan yang kedua dari intent adalah menjalankan background service. Misalnya dengan melakukan sinkronisasi ke server dan menjalankan proses berulang atau yang kita sebut dengan periodic atau scheduler task. Dan yang ketiga yaitu mengirim objek background service setiap kali aplikasi selesai melakukan booting. Aplikasi harus bisa menerima objek broadcast yang dikirim oleh sistem Android untuk event booting tersebut. Nah, di sini saya perumpamakan jika ada 2 orang yang berada di tempat tebing yang berbeda dan mereka ini dipisahkan oleh jurang misalnya gitu ya. Nah, anggap saja 2 orang ini merupakan aktivitas atau activity yang ada di Android, activity 1 dan activity 2. Nah, di activity 1 atau orang pertama, dia ingin melemparkan sebuah bola yang harapannya bisa ditangkap oleh orang kedua. Hal ini sama artinya dengan intent ketika activity A dia akan membuat suatu intent harapannya bisa ditampilkan activity yang B, seperti itu. Nah, ada 2 jenis intent yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama yaitu intent eksplisit. Definisinya adalah, ini adalah suatu tipe intent yang digunakan untuk menjalankan komponen dari dalam sebuah aplikasi. Nah, explicit intent ini bekerja dengan menggunakan nama kelas yang dituju. Misalnya dari activity A kita mau masuk ke intent di mana maksudnya mau masuk ke suatu activity kedua di mana activity kedua ini sudah ada namanya, misalnya com.dince.activity.detail activity misalnya, itu sudah ada namanya. Jadi dia tinggal memanggil nama tersebut. Nah, umumnya intent ini digunakan untuk mengaktifkan komponen pada satu aplikasi. Dan jenis intent yang kedua yaitu intent implisit. Definisinya adalah suatu tipe intent yang tidak memerlukan detail nama kelas yang ingin diaktifkan. Jadi tidak disebutkan nama kelasnya. Loh, gimana kok nama kelasnya tidak disebutkan? Terus munculnya apa gitu ya. Nah, model intent implisit ini memungkinkan komponen dari aplikasi lain bisa merespon request intent yang dijalankan. Nah, ini bedanya. Kalau yang di eksplisit tadi itu karena memang sama-sama berada dalam satu aplikasi, tetapi beda halaman aja atau beda activity. Dan di activity 1 dan lainnya memiliki nama gitu ya. Nah, tetapi kalau implisit ini dia memungkinkan untuk memanggil aplikasi di luar Android Studio, seperti itu. Bisa memanggil aplikasi di luar aplikasi yang sudah kita buat tersebut. Gitu. Penggunaan intent implisit ini umumnya diperuntukkan untuk menjalankan fitur atau fungsi dari komponen aplikasi lain. Contohnya, ketika kita mau mengambil foto, biasanya kan Anda menggunakan aplikasi sosmed tuh.
kan ada tombol yang gambarnya seperti kamera. Itu kalau diklik biasanya kan muncul ke kamera gitu ya. Nah, itu nanti tergantung dari smartphone yang Anda pakai, itu apakah aplikasi kameranya cuma satu gitu ya. Misalnya ada beberapa aplikasi kamera yang terinstal di satu smartphone, bisa jadi nanti dia akan mempertanyakan mau pakai apa gitu ya. Oke, saya akan jelaskan maksudnya ya. Nah, contoh ya, ini di sini ada suatu aplikasi seperti yang Anda lihat di sebelah kiri, ya. Nah, di aplikasi ini ada tombol di sebelah kanan atas itu dia gambarnya seperti lambangnya kamera. Itu kalau diklik dia akan membuka suatu aplikasi kamera. Nah, ini yang kita sebut dengan intent implicit. Nah, contoh lain di sini ada juga aplikasi yang di sini ada suatu tombol yang kita bisa melihat peta atau maps gitu ya. Nah, itu nanti dia akan membuka suatu aplikasi lain, yaitu aplikasi maps. Misalnya kita mau ke suatu restoran gitu ya. Kita nyarinya di Google biasanya. Nah, kemudian udah ketemu nama restorannya, pengen tahu ini di mana gitu ya. Kita kan kalau biasanya kan pilih tombol map, langsung terbuka ke aplikasi map. Ini juga salah satu contoh intent implicit. Nah, contoh lain, ini ada lagi intent implicit seperti ini. Jadi kalau ada suatu restoran gitu ya, kita sudah dapat di Google. Selain kita bisa lihat map, kita juga bisa menelpon. Mungkin teman-teman pernah nyoba ya. Jadi call ya atau gambar telepon itu ditekan, nanti dia akan muncul halaman baru untuk memanggil suatu telepon gitu ya, seperti dial up ini. Ini juga merupakan contoh intent implisit. Nah, tetapi ada juga intent implisit itu yang tidak diketahui aplikasinya apa yang digunakan. Ini saya contohkan, ada dua tebing yang terpisah jurang, di mana tebing pertama isinya hanya satu orang sendirian, dan tebing kedua itu ada 3 orang, dan mereka masing-masing bertiga ini beda-beda gitu ya, dalam artian aplikasi yang berbeda gitu ya. Nah, ketika orang pertama melemparkan bola, dia bisa melemparkan bola dan yang menerimanya itu salah satu dari mereka bertiga. Dan ini bisa kita pilih, saya mau yang tengah aja yang menerima gitu ya, bisa seperti itu. Ini nanti ada pilihannya gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya saya ada aplikasi suatu di Google, kita sudah nyari ada suatu restoran gitu ya. Kita pengen masuk ke website dari restoran tersebut. Kita klik lambang dunia itu ya, bola dunia untuk masuk ke website. Nah, bisa jadi smartphone yang kita gunakan itu ternyata sudah ada banyak web browser yang sudah diinstal. Ada yang Chrome, ada yang Mozilla gitu ya, dan lain-lain. Di sini saya contohkan ada 4 aplikasi web browser yang berbeda-beda gitu ya. Namun fungsinya sama. Jadi ketika nanti di Google Apps dia klik gambar website, dia akan menanyakan kita mau membuka pakai aplikasi yang mana nih gitu ya. Nah, biasanya kalau kita sudah pilih salah satu masih ditanya juga di situ, apakah Anda mau seterusnya menggunakan aplikasi ini atau hanya sekali ini pakai? Ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari intent implisit yang penerimanya itu bisa jadi lebih dari satu. Dalam artian mereka berempat bukan sama-sama menerima, pilihannya ada 4 atau lebih dari satu. Kita tinggal pilih mau pakai yang mana. Gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang ada di balik intent kok bisa seperti itu gitu ya? Contohnya kita pahami dulu nih ya, contoh dari map intent. Intent yang membuka halaman map gitu ya. Itu seperti apa sih gitu ya? Actionnya dia menggunakan action view. Kenapa kok view? Karena dia akan berusaha menampilkan suatu aplikasi lain gitu ya. Datanya apa yang dibawa? Kebetulan karena maps dia akan membaca geometrik, geo. Jadi geo kemudian ada longitudinatnya gitu. Seperti itu yang akan dibaca di dalam intent.
Nah, ada contoh lain yang menggunakan dial up. Dial up ini kan juga aplikasi lain yang ada di dalam smartphone gitu ya. Dia ketika kita tekan tombol gambar gagang telepon gitu, dia akan membuka aplikasi lain untuk menelpon. Nah, di sini action yang dilakukan adalah action dial. Data URI-nya yang dibawa apa? Ya nomor teleponnya kemana gitu ya. Nah, bisa juga ketika kita mengirim intent itu nggak selamanya berhasil. Bisa juga ternyata terjadi kesalahan atau kekeliruan. Yang ini yang kita sebut dengan crash and burn if no one receives the intent. Jadi apabila tidak ada intent apapun yang bisa menerima intent kita gitu ya, maka dia akan terjadi crash and burn, atau kalau di aplikasi itu akhirnya jadi force close begitu. Nah, kita latihan dulu untuk intent ini, dan untuk latihan ini silakan Anda saksikan di video saya selanjutnya.